Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul menjadi wadah yang bernilai. Apa itu maksudnya menjadi wadah yang bernilai? Apakah masih berhubungan dengan firman Tuhan minggu lalu? Ya, pasti berhubungan saudara sekalian. Menjadi wadah yang bernilai. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, langsung subscribe. Subscribe itu gratis saudara. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui channel saya ini, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Menjadi wadah bernilai. 2 Korintus 4 ayat 7. Dikatakan begini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kemarin minggu lalu kita bicara soal dibentuk menjadi bejana dari tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi ternyata saudara sekalian, kita dibentuk. Itu tujuannya supaya menjadi bejana tanah liat yang bernilai. Kenapa bernilai? Karena di situ memuat harta. Harta. Apa yang ada di dalam bejana yang sudah jadi itu? Yaitu firman Tuhan, benih ilahi. Jadi kalau kita sudah dibentuk menjadi bejana, Tuhan menempatkan firman-Nya untuk bisa disalurkan, bisa didistribusikan kepada orang lain. Jadi saudara sekalian, betapa pentingnya kita ini sebagai umat Allah itu dibentuk sehingga bisa menjadi bejana yang bernilai, karena di situ memuat benih ilahi. Dan benih ilahi itu bisa disalurkan kemanapun Tuhan kehendaki. Jadi hanya mereka yang sungguh-sungguh mau dibentuk, yang akhirnya arah hidupnya pasti menuju kerajaan surga. Nah, bagaimana bisa menjadi bejana yang bernilai? Tentunya melalui pemuridan. Pemuridan ada proses pembentukan manusia menjadi bejana yang bernilai atau menjadi manusia berkodrat ilahi. Itu bejana yang bernilai, tempat di mana benih ilahi, firman Tuhan disebarkan. Pemuridan sama dengan amanat agung. Amanat agung Tuhan Yesus itu ketika dia naik ke surga, sebelum dia naik ke surga dia memberikan amanat. Dicatat dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Dikatakan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini kata kerja induk. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi menjadikan murid, langkah awal adalah baptis. Siapa yang dibaptis? Mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dibaptis. Ayat 20. Dan perhatikan, setelah dibaptis, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara sekalian, kalau kita mau menjadi bejana yang bernilai, dibentuk, kita harus bersedia dimuridkan dan juga memuridkan. Jadi simultan secara berbarengan, serentak kita dimuridkan supaya bisa menjadi bejana, sekaligus kita memuridkan. Kata jadikan murid ini kata kerja induk seperti tadi saya katakan, yaitu bahasa Yunaninya matheteusate. Jadi kalau ada kata matheteusate, sate itu bentuk imperatif aktif. Ini kata kerja induk yang pokok, inti, kemudian baptis, ajar. Nah, itu saudara ya. Jadi saudara sekalian, kata matheteusate itu dari kata matetes. Nah, matetes itu dari kata mateteo. Mateteo atau mantamo. Artinya learn in any way. Belajar dengan berbagai macam cara. To learn to be so and so. Belajar sehingga menjadi, tentunya menjadi murid. Learn by use and practice. Jadi belajar dengan mempergunakan dan mempraktekkan. Sehingga menjadi tindakan, menjadi kebiasaan. Sehingga kebiasaan itu ketika dilakukan berulang-ulang menjadi karakter. Makanya menjadi murid itu sesungguhnya menjadi seperti Kristus. Sebagaimana Yesus adalah guru, kita murid, kita akan menjadi seperti guru, yaitu Yesus Kristus. To be in the habit of. Menjadi biasa. Ya, biasa atau custom to. Jadi kita memiliki gaya hidup, kebiasaan, perilaku, attitude seperti Kristus. Itulah sebabnya tadi dikatakan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu.
Jadi apa yang Yesus perintahkan, itu yang kita ajarkan. Sehingga kita menjadi seperti guru kita, guru agung kita Yesus Kristus. Nah, yang menarik, kata mantano itu pernah digunakan oleh Yesus dalam Matius 11 ayat 29. Di situ dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk. Kuk itu beban ditaruh di punggung, pundak sapi atau keledai atau apapun, ya biasanya kerbau atau sapi, untuk menarik, membajak. Dan juga si pengguna sapi itu, yang membajak itu bisa mengalahkan karena adanya kuk. Kemudian di situ dikatakan bukan hanya itu, tetapi dikatakan belajarlah padaku. Nah, kata belajar di sini dari kata sari atau dasar yang sama, yaitu mantano. Makanya terjemahan bahasa Inggris, learn from me, belajar daripadaku. Kalau firman Allah yang hidup mengatakan, biarkanlah aku mengajar kalian. Jadi kita harus memberi diri kita diajar. Kita harus bersedia memiliki hati seorang murid untuk diajar. Alkitab Borneo menerjemahkan, terimalah ajaran. Ini menerima ajaran Kristus. Ajaran Kristus itulah yang membentuk hidup kita, sehingga kita bisa menjadi bejana yang bernilai, menjadi manusia yang berkodrat ilahi, manusia yang memiliki karakter seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa menjadi bejana yang bernilai dengan belajar, dengan menjadi murid, sekaligus kita juga memuridkan orang lain, melaksanakan amanat agung, menjadi saksi, menyebarluaskan kabar baik bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.